Banyak juga yang menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sepada, welcome to Siaran Cerdas. Bersama saya Reviko dan saya Vena. Kami dari kelompok Alpha, anak lucu, pandai, dan hebat. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait tentang hak dan kewajiban. Di era modern saat ini banyak sekali orang-orang yang melalaikan hak dan kewajibannya. Banyak juga yang menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya. Untuk itu, bagaimana sih cara menyadarkan mereka tentang betapa pentingnya hak dan kewajiban di kehidupan sehari-hari? Salah satu caranya itu memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban. Oleh karena itu, yuk simak podcast ini untuk menambah pemahaman kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita bahas definisi atau pengertian hak terlebih dahulu ya. Berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang, sebuah kekuasaan yang memberikan kapasitas kepada individu untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Menurut beberapa para ahli seperti Prof. MT Sukamto Notonegoro, hak adalah wewenang di mana seorang individu memiliki otoritas untuk menerima atau melakukan suatu hal yang diinginkan dan memang semestinya diterima atau dilakukan oleh individu tersebut. Nah, itu dia pengertian hak dari sumber KBBI dan ahli yang dapat disimpulkan bahwa hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk mendapatkan, melakukan, dan memiliki sesuatu yang diinginkan. Hak merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Oh ya teman-teman, kalian juga harus tahu dong apa sih jenis-jenis hak itu. Jenis hak ada 5, yaitu yang pertama, hak absolut. Hak absolut adalah hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikecualikan. Contohnya adalah hak asasi manusia. Hak yang kedua adalah hak positif dan hak negatif. Hak positif merujuk pada hak yang membutuhkan tindakan aktif atau intervensi dari pihak lain, contohnya hak tentang pendidikan. Sedangkan hak negatif adalah jenis hak yang melibatkan tuntutan untuk tidak dicampuri oleh orang lain, termasuk pemerintah. Contohnya hak untuk hidup, hak berbicara, dan lain-lain. Yang ketiga adalah hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Contohnya hak memiliki gedung. Sedangkan hak moral adalah hak yang merujuk pada hak-hak yang dimiliki individu atau kelompok berdasarkan prinsip moral. Keempat, ada hak khusus dan hak umum. Hak khusus adalah hak yang diberikan atau berlaku hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Sedangkan untuk hak umum adalah hak yang diakui dan diberikan kepada semua individu dalam masyarakat tanpa memandang perbedaan. Dan yang terakhir adalah hak individu dan hak sosial. Hak individu adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang secara pribadi dan melindungi kebebasan serta kepentingan pribadi mereka. Dan hak sosial adalah jenis hak asasi manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Itu dia beberapa penjelasan tentang hak menurut kelompok Alpha. Kita lanjut ke penjelasan tentang kewajiban. Berpaling dari topik hak yang sudah disampaikan oleh Reviko dan Vena, sekarang saya Anggi Arsyadunata dan saya Narania Putri Alasya akan berbincang mengenai kewajiban. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah tanggung jawab atau beban moral atau hukum yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang ataupun kelompok. Selain itu, kewajiban juga didefinisikan oleh beberapa ahli. Salah satunya adalah John Locke. John Locke menganggap kewajiban sebagai bagian dari kontrak sosial, di mana individu memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan keputusan mayoritas selama mereka melindungi hak-hak alamiah individu tersebut. Nah, dari sini kalian sudah mulai paham kan tentang pengertian kewajiban dan definisinya? Pastinya sudah dong. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi bagian jenis-jenis kewajiban nih. Sebelumnya, apakah kalian tahu ada berapa jenis kewajiban?
Jenis kewajiban terdiri dari 5 jenis. Yang pertama adalah kewajiban mutlak, kedua kewajiban publik, ketiga kewajiban positif dan negatif. Keempat, ada kewajiban umum dan khusus, dan yang kelima atau yang terakhir adalah kewajiban primer. Selain itu, ada juga nih jenis kewajiban berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu kewajiban hukum. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus ditaati serta jika tidak dilakukan, maka akan diberikan sanksi hukum yang berlaku pada suatu negara. Ada pula contoh dari kewajiban tersebut. Contohnya yaitu kita sebagai warga negara wajib membayar sanksi atas tindakan yang telah dilakukan. Selain kewajiban hukum, yang kedua ada kewajiban moral. Kewajiban moral adalah kewajiban yang tidak terhubung dengan hukum, tetapi harus untuk tetap dilaksanakan dan dipatuhi, serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan kondisi hati nurani dari seseorang tersebut. Lalu, apa sih contoh dari kewajiban moral? Salah satu contohnya yaitu seperti membantu orang yang sedang dalam kondisi kesulitan dengan ikhlas dan sesuai hati nurani kita. Nah, di sini yang terakhir ada jenis kewajiban berdasarkan bentuk. Yang pertama ada kewajiban sosial, kedua kewajiban tertulis, dan yang terakhir ada kewajiban politik. Setelah perbincangan kita mengenai kewajiban tadi, saya dan Nara berharap materi tersebut bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan dari penjelasan tadi tentang hak dan kewajiban dapat disimpulkan oleh dua rekan kami, yaitu setelah disampaikannya materi mengenai hak dan kewajiban, di sini saya Lindis Andia memberikan kesimpulannya. Jadi, hak dan kewajiban saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Hak akan timbul jika seseorang telah memenuhi kewajibannya. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, seorang pekerja yang telah memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan semua tugasnya, maka sebagai haknya pekerja itu harus mendapatkan gaji yang sesuai. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, setiap orang harus menghormati dan menghargai hak orang lain, menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh, utamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Setelah disampaikannya kesimpulan mengenai hak dan kewajiban, di sini saya Tika akan menyampaikan mengenai saran-saran hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara berkesinambungan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak hanya muncul setelah kewajiban dilaksanakan dengan baik. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Setelah melaksanakan kewajiban, kemudian bisa menuntut apa yang menjadi haknya. Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kalian bisa mengetahui dan memahami hak dan kewajiban, menghormati dan memenuhi hak orang lain, menyuarakan hak dengan santun. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.